Enak ya di sini? Ya, basic needs betul ya. Siap, siap. Kita siapa lagi? Ya. Hari ini kita meluncurkan Jakarta Hajatan. Penggunaan istilah hajatan untuk mengganti istilah ulang tahun Jakarta. Hajatan ini memiliki makna mensyukuri, makna merayakan, makna kerja bersama, makna keguyuban, dan ini adalah kosakata yang amat biasa digunakan oleh masyarakat Betawi. Jakarta Hajatan diluncurkan di Kepulauan Seribu untuk mengingatkan kita semua bahwa Jakarta terdiri dari daratan luas, bagian dari Pulau Jawa, dan ada 111 pulau yang merupakan Kepulauan Seribu namanya. Ini adalah bagian dari kota kita. Tidak ada kota besar di dunia yang memiliki kawasan kepulauan seperti Jakarta. Mungkin punya 1 pulau, 2 pulau, tapi kepulauan seperti ini hanya ada di Jakarta. Karena itu kita meluncurkan Jakarta Hajatan di kawasan kepulauan untuk mengingatkan kepada kita, sekaligus untuk mengundang kepada masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia bahwa untuk bisa menikmati kawasan kepulauan tidak harus pergi terbang jauh dari Jakarta. Cukup menggunakan kapal. Kalau sampai ke Pulau Bidadari ini maksimal 45 menit 1 jam, bahkan bisa setengah jam. Kalau menggunakan jet ski bisa 15 menit sampai ke sini. Artinya menikmati kepulauan tidak perlu pergi jauh. Cukup menyeberang dan akan mendapatkan suasana kepulauan. Ini juga kesempatan bagi kita untuk mengundang kepada masyarakat yang menikmati fasilitas digital untuk kegiatan produktif, yang bekerja jarak jauh dan memilih untuk bekerja di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan. Maka kita menawarkan Kepulauan Seribu untuk menjadi salah satu tujuannya. Kita mengenal dengan istilah digital nomad. Bagi mereka, silahkan datang ke kawasan ini. Infrastruktur dasar sudah disiapkan sehingga bisa produktif dan merasakan suasana kepulauan seakan sedang liburan. Jadi peringatan Jakarta Hajatan kita jadikan sebagai kesempatan untuk mengingatkan tentang Kepulauan Seribu, mengajak untuk beramai-ramai datang ke Kepulauan Seribu, dan kita berharap pertumbuhan kesejahteraan di kawasan ini menjadi jauh lebih baik lagi. Kali ini kita juga tadi berdialog dengan pimpinan dari Kementerian Pariwisata di Kepulauan Maldives atau Kepulauan Maladewa. Ini adalah sebuah kawasan yang selama ini kita jadikan sebagai benchmark. Kita ingin menggunakan apa yang dikerjakan di Maladewa sebagai lesson learned, sebagai pengalaman untuk kita gunakan di dalam kita membangun kawasan Kepulauan Seribu. Tujuannya supaya tidak perlu kita reinvent the wheel. Jangan kita mengulang kekeliruan, jangan juga kita belajar dengan cara yang rumit. Pelajari dari yang sudah sukses. Karena itu kita mempelajari dari apa yang dikerjakan di Maladewa, dan kita berharap kawasan ini menjadi kawasan yang nantinya bisa menjadi tempat pariwisata tumbuh. Satu itu, yang kedua, di tempat ini juga kawasan konservasi. Kekayaan biodiversity yang luar biasa di Kepulauan Seribu adalah salah satu atraksi yang sangat besar yang siapapun bisa merasakan. Menyelam di tempat ini pengalamannya akan serupa dengan menyelam di kawasan-kawasan lain. Kemudian kita juga berharap dengan banyaknya orang yang mau bekerja di tempat ini, harapannya nanti kesejahteraan juga akan meningkat di kawasan Kepulauan Seribu. Itu barangkali penjelasan tentang Jakarta Hajatan.
Dan kita ada rangkaian acaranya, nanti detailnya bisa disampaikan oleh Dinas Pariwisata dan juga Panitia Jakarta Hajatan 2022. Begitu teman-teman. Yuk. DKI Jakarta kan sudah 496 tahun ya, dan banyak pergantian kepemimpinan. Kalau Pak Anies punya kesempatan, apa yang ingin Pak Anies sampaikan ke pemimpin-pemimpin DKI Jakarta terdahulu, Pak, untuk DKI Jakarta saat ini? Ya, bahwa pembangunan harus dua-duanya. Pembangunan untuk kawasan kontinental dan pembangunan untuk kawasan archipelago. Dan inilah pesan penting dua-duanya. Sebagaimana di Kepulauan Seribu dibangun. Selama ini Kepulauan Seribu biaya hidupnya sering tinggi karena kebutuhan pokok yang mahal. Apa yang dibangun? Dibangun di sini semacam pasar grosir sehingga pedagang-pedagang di Kepulauan Seribu tidak perlu pulakan ke Kramat Jati atau pulakan ke daratan Jawa, tapi mereka bisa mendapatkan di sini karena Pasar Jaya menyiapkan pasar grosir yang harganya sama dengan di Jakarta. Kemudian yang kedua, energi. Disiapkan energi listrik yang memadai untuk semuanya. Yang ketiga, air bersih. SWRO, Sea Water Reverse Osmosis, di mana air laut diolah sehingga bisa menjadi air bersih yang digunakan oleh warga. Yang keempat adalah sewerage system, pembuangan air kotor, air limbah yang dibangunkan sistemnya. Kemudian tentu kesehatan, pendidikan. Kita memberikan perhatian besar kepada Kepulauan Seribu selama beberapa tahun ini, dan kami berharap siapapun yang nanti mengelola Jakarta akan menempatkan Kepulauan Seribu sebagai bagian penting untuk diperhatikan, ditumbuhkan. Karena Jakarta terdiri dari dua kawasan itu. Pak Anies, ini kan tadi kan Bapak bilang kalau misalnya wilayah Kepulauan Seribu itu kan juga bagian dari wilayah konservasi ya kan Pak. Ada upaya khusus nggak Pak bagi Pemprov? Karena kan biasanya kalau misalnya sebuah daerah itu udah jadi kawasan wisata itu kadang nggak terkontrol gitu loh Pak, jadi banyak sampah gitu. Ada upaya khusus nggak Pak dari Pemprov itu ke depannya tuh gimana biar kawasan Kepulauan Seribu itu tetap lestari? Ya, nomor satu adalah public education, tentu memberikan pengarahan pendidikan kepada siapapun yang datang bahwa datang bersih, di sini bersih, pulang bersih. Kalau ada sisa, maka tempatkan di tempat untuk mengelola sisa itu. Karena sebagian sisa bisa didaur ulang, sebagian disebut sampah. Nah, kita lakukan itu masif. Lalu juga seperti saya sampaikan tadi, limbah dikelola dengan baik di tempat ini. Jadi harapannya tidak menyisakan polusi. Lalu kita juga bersama dengan masyarakat, di sini ada penanaman mangrove yang cukup masif, yang harapannya nanti akan membuat ekosistem di sini akan makin sehat lagi di jangka panjang. Oke, cukup teman-teman. Yuk. Yuk. Udah. Ada. Ada. Gini, yang digital nomad itu kita ada partnership Pak Kadis Pariwisata ya, jelasin ya. Yuk, Pak Kadis, silakan. Baik, teman-teman semua, jadi terkait dengan Digital Nomad Island yang kita launching di Pulau Bidadari, nanti kami dengan manajemen Pulau Bidadari membuat satu paket. Ada paket one day trip yang isinya adalah bagaimana para wisatawan dapat bekerja sambil leisure di Pulau Bidadari. Nah, paketnya itu pertama tentunya dapat fasilitas round trip boat, kemudian juga paket memutari Pulau Sejarah Kipir on Rus Kelor, dan juga di sini kita fasilitasi untuk kebutuhan akomodasi termasuk mealsnya. Dan yang terpenting adalah juga bagaimana mereka bisa bekerja di Pulau Bidadari, juga merasakan produktivitasnya, dan juga sambil ada nuansa leisure-nya. Gitu Mbak. Oke, caranya adalah nanti melalui platform Plus Jakarta maupun platform Pulau Bidadari, kami ada satu fitur yang untuk orang datang ke Pulau Bidadari dengan konsep Digital Nomad Island. Jadi nanti silakan akses platformnya Plus Jakarta maupun platformnya Pulau Bidadari atau Taman Ikan Jaya Ancol, seperti itu. Dan kami setelah pencanangan ini 5 hari berturut-turut
kami akan membawa para influencer, kemudian juga para nomaden untuk bekerja di sini. Dan selanjutnya para OPD juga akan bekerja di sini. Jadi benar-benar ini kita aktifasi menjadi salah satu spot untuk bekerja juga sambil leisure-nya juga. Ini searah atau selaras dengan kebijakan bekerja, bahkan sekarang sudah ada istilah work from anywhere seperti itu kan. Dan jadi memang Pemprov harus memberi contoh terlebih dahulu seperti itu, Mbak. Nah, nanti harganya ini tentunya yang terjangkau karena secara orbitasi dari mainland ke Pulau Bidadari tentunya tidak terlalu jauh dan sudah ada paket utama di Pulau Bidadari dan ini yang sedang kita adjust untuk bisa terjangkau kepada semua sektor. Begitu, Mbak. Ya. Bapak, Oke. Pak, izin salah satu acara dalam Jakarta Hajatan ini kan penyelenggaraan Formula E begitu ya Pak. Nah, nanti bagaimana warga Jakarta bisa merayakan Ulta Jakarta ini di acara tersebut dan harapan Bapak mengenai acara tersebut bagaimana Pak? Terima kasih. Harapannya berjalan lancar, sukses, nama baik Indonesia berada di dalam kancah dunia. Ini adalah kesempatan di mana dunia menyaksikan Jakarta, menyaksikan Indonesia. Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik. Kita ingin menunjukkan kepada semua bahwa Jakarta sudah bersiap untuk masuk di era baru, di mana kita menggunakan energi terbarukan untuk mobilitas. Sekarang di Jakarta kita sudah menggunakan 30 bis menggunakan tenaga listrik, dan harapannya ke depan tahun ini nanti bisa 100 bis bertenaga listrik, dan nanti di akhir tahun 2030 seluruh armada dari angkutan umum kita menggunakan listrik. Jadi event Formula E adalah mengirimkan pesan bahwa Jakarta bersiap untuk menjadi kota modern yang lingkungan hidupnya bersih karena mobilitas penduduknya mengandalkan kendaraan umum yang berbasis energi listrik, sehingga kita bersama-sama dengan penduduk dunia lainnya ambil tanggung jawab di dalam menghadapi global warming, dalam menghadapi climate change. Jadi event Formula E adalah pesan kepada kita dan pesan kepada dunia bahwa kami penduduk Jakarta ikut ambil tanggung jawab, kami penduduk Jakarta ikut mengurangi emisi karbon di udara, dan kami ingin bersihnya Jakarta, birunya langit Jakarta sebagai penanda komitmen kita sebagai warga bumi yang bertanggung jawab. Karena itulah hajatan Jakarta ini, Jakarta Hajatan ini bagian dari pelajaran kepada kita semua untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab dan warga dunia yang partisipatif di dalam menghadapi climate change itu. Jadi ini jauh lebih besar dari sekedar soal pariwisata, lebih besar daripada soal exposure, tapi ini soal tanggung jawab kita. Insya Allah berjalan dengan lancar dan kita kirimkan pesan itu kepada kita dan kepada dunia. Gitu ya, cukup, terima kasih. Pak, teman-teman media biar foto bersama atau selfie boleh?